Halo semua, selamat datang kembali di channel kita. Malam ini, kita bakal menyelami salah satu legenda paling menyeramkan dari Pulau Dewata, Bali. Bukan, kita nggak akan bahas pantainya yang indah atau budayanya yang memukau. Kita akan masuk ke sisi gelapnya, yaitu tentang Lik Bali. Siapa di sini yang udah pernah dengar? Lik adalah sosok jadi-jadian dalam mitologi Bali yang konon bisa mengubah wujudnya menjadi apa saja, mulai dari hewan, bola api, sampai sosok menyeramkan dengan lidah menjulur dan organ tubuh terburai. Legenda ini bukan sekadar cerita pengantar tidur, tapi sudah mendarah daging dalam kebudayaan masyarakat Bali. Leak sering dikaitkan dengan ilmu hitam tingkat tinggi yang disebut aji pengeleakan. Orang yang mempelajari ilmu ini biasanya disebut pengeleak, bisa melepaskan roh mereka dari tubuhnya pada malam hari untuk mencari organ manusia, terutama dari janin atau bayi yang baru lahir. Tujuannya untuk meningkatkan kekuatan gaib mereka. Konon, para pengeleak ini sebenarnya adalah manusia biasa di siang hari. Mereka bisa jadi tetangga kita, teman, atau bahkan orang yang kita kenal baik. Tapi begitu malam tiba, mereka berubah menjadi makhluk haus darah. Seram banget kan? Salah satu cerita paling terkenal adalah tentang Calon Arang, seorang janda sakti dari desa Girah pada abad ke-12. Diceritakan, Calon Arang memiliki seorang putri cantik bernama Ratna Manggali. Sayangnya, karena reputasi ibunya yang dikenal sebagai penyihir jahat, tidak ada satupun pemuda yang berani melamar Ratna Manggali. Marah karena hal ini, Calon Arang menyebar wabah penyakit mematikan ke seluruh kerajaan. Rakyat banyak yang tewas, dan kerajaan pun berada di ambang kehancuran. Raja Airlangga yang berkuasa saat itu tidak tinggal diam. Ia meminta bantuan seorang pertapa sakti bernama Empu Barada. Empu Barada kemudian mengirim muridnya, Empu Bahula, untuk menikahi Ratna Manggali. Tujuannya adalah untuk mencari tahu rahasia kesaktian Calon Arang dari dalam. Singkat cerita, Empu Bahula berhasil mencuri lontar sakti milik Calon Arang yang berisi semua mantra dan rahasia ilmunya. Dengan lontar itu di tangannya, Empu Barada akhirnya bisa menghadapi Calon Arang dalam sebuah pertarungan sengit. Calon Arang berubah menjadi Rangda, wujud leak paling mengerikan, tapi Empu Barada berubah menjadi Barong. Pertarungan abadi antara kebaikan dan kejahatan ini akhirnya dimenangkan oleh Empu Barada. Kisah Calon Arang inilah yang menjadi cikal bakal dari pertunjukan sakral, tari Calon Arang, dan pertarungan Barong melawan Rangda yang sering kita lihat di Bali. Tapi itu kan legenda kuno. Gimana dengan cerita modern? Jangan salah, cerita tentang penampakan Lik masih sering terdengar sampai sekarang. Bahkan dari para turis, ada satu cerita dari seorang turis asing yang sedang berlibur di sebuah villa di daerah Ubud. Malam itu, sekitar jam 2 pagi, ia terbangun karena mendengar suara aneh, seperti cakaran di atap vilanya. Awalnya ia mengira itu hanya kucing atau hewan liar, tapi suara itu semakin keras dan aneh, seperti sesuatu yang besar sedang merayap di atas sana. Karena penasaran, ia memberanikan diri mengintip dari jendela. Betapa kagetnya dia saat melihat sosok kepala tanpa badan dengan rambut panjang, akakekoken, dan lidah menjulur panjang meliang-liang di dekat atap villa tetangga. Matanya merah menyala, dan dari mulutnya keluar suara seperti desisan. Tanpa pikir panjang, ia langsung menutup tirai, mengunci pintu, dan bersembunyi di bawah selimut sampai pagi. Esoknya, ia langsung check out dan pindah hotel. Bersumpah tidak akan pernah menginap di daerah terpencil lagi saat di Bali. Ada lagi cerita dari seorang warga lokal di sebuah desa di Karangasem. Suatu malam, ia sedang dalam perjalanan pulang setelah menghadiri upacara adat. Jalanan desa yang ia lewati sangat sepi dan gelap, hanya diterangi cahaya bulan. Tiba-tiba, dari kejauhan ia melihat ada bola api yang terbang rendah melintasi area persawahan. Awalnya ia mengira itu cuma KUNAN, Jikunang, atau lampu senter orang. Tapi bola api itu bergerak sangat cepat dan tidak wajar. Semakin dekat, ia baru sadar kalau bola api itu sebenarnya adalah kepala manusia yang terbakar dan terbang. Dengan rambut yang juga terbakar dan wajah menyeringai, sosok itu melesat cepat ke arah pemakaman desa. Ia langsung tancap gas motornya,
Jantungnya berdebar kencang. Sampai di rumah, ia langsung menceritakan kejadian itu kepada keluarganya. Orang tuanya bilang, itu pasti Leak yang sedang mencari mangsa atau baru pulang dari kuburan. Sejak saat itu, ia tidak pernah berani keluar sendirian lewat tengah malam. Bentuk Leak ini memang bermacam-macam. Selain kepala terbang atau bola api, Leak juga bisa berubah wujud menjadi babi besar yang disebut babi ngepet, anjing, atau kera. Tujuannya adalah untuk mengelabui orang. Salah satu kisah yang cukup sering diceritakan adalah tentang seorang ibu hamil tua yang sering diganggu saat tidur setiap malam. Ia merasa ada yang menekan perutnya dan mendengar bisikan-bisikan aneh. Khawatir dengan kondisi janinnya, suaminya meminta bantuan seorang balian atau dukun. Balian itu kemudian melakukan ritual di sekitar rumah mereka dan memasang beberapa jimat penangkal. Sang balian mengatakan bahwa ada seorang pengeleak yang mengincar bayi mereka. Setelah ritual itu, gangguan pun berhenti. Namun beberapa hari kemudian, tetangga mereka yang sudah tua dan jarang keluar rumah tiba-tiba meninggal dunia secara misterius. Warga desa percaya bahwa dialah pengeleak yang gagal mendapatkan mangsanya dan ilmunya berbalik menyerang dirinya sendiri. Menurut kepercayaan, ada beberapa cara untuk melawan atau menangkal Leak. Salah satunya adalah dengan menggunakan benda-benda tajam, seperti bambu runcing atau keris. Konon, jika seseorang berhasil menusuk leher Leak saat rohnya sedang keluar dari tubuh, maka kepala Leak itu tidak akan bisa kembali ke badannya. Akibatnya, saat fajar tiba, sang pengeleak akan mati dengan kepala terpisah dari tubuh. Selain itu, bawang putih tunggal, atau yang biasa disebut bawang lanang, juga dipercaya bisa menangkal gangguan Leak jika digantung di pintu rumah. Leak juga punya tingkatan. Leak tingkat rendah biasanya hanya bisa mengubah wujudnya menjadi hewan, sedangkan Leak tingkat tinggi bisa berubah menjadi Rangda, ratu dari para Leak, yang memiliki kekuatan luar biasa dan bisa menyebar wabah penyakit. Untuk mencapai tingkatan ini, seorang pengeleak harus melakukan ritual yang sangat mengerikan, termasuk memakan organ manusia. Konon, pusat dari para Leak dan ilmu hitam di Bali berada di sebuah desa bernama Desa Terunyan. Desa yang terkenal dengan tradisi pemakamannya yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan di bawah pohon tarumenyan. Tapi tentu saja, ini hanyalah mitos yang berkembang di masyarakat. Meskipun terdengar sangat menyeramkan, legenda Leak sebenarnya punya makna filosofis yang dalam bagi masyarakat Bali. Ini adalah representasi dari dualisme kehidupan, atau Rua Bineda, yaitu adanya dua sisi yang berlawanan tapi saling melengkapi, seperti baik dan buruk, siang dan malam, hidup dan mati. Pertarungan abadi antara Barong yang melambangkan kebaikan dan Rangda yang melambangkan kejahatan adalah simbol bahwa dalam hidup kedua kekuatan ini akan selalu ada, dan kita harus selalu berusaha untuk menjaga keseimbangan. Jadi, Leak bukan cuma sekadar monster, ia adalah bagian dari sistem kepercayaan, pengingat akan adanya kekuatan tak kasat mata, dan juga cerminan dari sisi gelap yang mungkin ada dalam diri setiap manusia. Saat kamu berlibur ke Bali dan menikmati keindahannya, ingatlah bahwa pulau ini juga menyimpan misteri dan legenda yang kelam, yang terus hidup dari generasi ke generasi. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya dengan keberadaan Leak? Atau mungkin kalian punya pengalaman pribadi atau cerita seram lainnya tentang Leak Bali? Coba deh tulis di kolom komentar di bawah. Aku penasaran banget, pengen baca cerita dari kalian. Jangan lupa juga untuk like video ini kalau kalian suka, dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan cerita misteri lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, tetap waspada, dan sampai jumpa di video berikutnya.